Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Ibu narasumber, open, opening speaker, moderator, dan seluruh peserta yang telah hadir dalam ruangan Zoom. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya siap bersama-sama menimba ilmu dari ibu narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Iman Kuryawan dari BKTK TII. Dan pada siang hari ini saya berkesempatan menjadi MC pada acara webinar Sitok episode 1 dengan tema Kupas Tuntas Kapal Tanpa Awak Sagea USV Kapal Survei Otonom Lokal. Mari kita sapa terlebih dahulu Ibu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Zainul Walidatis. Selamat siang, Mas. Ya, bagaimana kabarnya Bu siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya, semoga selalu sehat ya Bu. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membuka dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara hari ini berlangsung tanpa kendala. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Yes, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne PII. Untuk operator, mohon dibantu memutar videonya. Kepada Bapak Ibu, silahkan bersikap sempurna. Mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala
Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menuju ke acara inti, yaitu pembukaan oleh Mas Mekdi Ghazali selaku Sekretaris MK BK Teknik Kelautan TII. Mewakili Bapak Adi Chandra selaku BK Teknik Kelautan TII yang berhalangan hadir pada siang hari ini. Dan dilanjut dengan pemaparan materi oleh Ibu Zainul. Untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mbak Anissa Mutia dari BKTKPI. Selamat siang Mbak Anissa, sudah siap Mbak? Selamat siang, Mas Iman. Terima kasih. Ya, sudah siap. Oke, baik kalau begitu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Selamat siang Ibu narasumber kita, Ibu Zainul. Selamat siang juga Mas Mehdi. Perkenalkan, saya Anissa Mutia yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Dan sebelum kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, kita akan mendengarkan sedikit kata ucapan pembukaan dari Mas Mehdi Ghazali selaku Sekretaris Majelis Uji Kompetensi Badan Keahlian Teknik Kelautan PII yang pada siang ini mewakili Bapak Dr. Adi Chandra selaku Ketua BK TKPI karena beliau berhalangan hadir. Selamat siang Mas Mehdi. Ya, halo. Selamat Selamat siang. siang, Mbak Ya, Anissa. baik, waktu dan tepat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Ibu Zainul Walidati, selaku Project Manager PT Rumarin Indonesia. Kemudian teman-teman insinyur, akademisi, mahasiswa, dan rekan-rekan profesional teknik kelautan dari seluruh Indonesia, serta seluruh peserta webinar yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kami atas nama Badan Kejuruan Teknik Kelautan Persatuan Insinyur Indonesia mengucapkan selamat datang pada acara Sitalk episode perdana, di mana Sitalk ini merupakan sebuah ruang diskusi baru yang diinisiasi oleh BK Teknik Kelautan Persatuan Insinyur Indonesia untuk memperluas wawasan dan kolaborasi di bidang teknologi kelautan nasional. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya dan relevan dengan perkembangan teknologi maritim global, yaitu kapal lawak atau Unmanned Surface Vehicle atau USV. Melalui sesi ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana USV berperan dalam survei otonom laut, mendukung eksplorasi sumber daya, serta memperkuat kemandirian bangsa di bidang rekayasa kelautan dan teknologi lepas pantai. Kami berharap kegiatan ini menjadi awal dari rangkaian Sitalk berikutnya, jadi tidak berhenti di episode pertama, cuma bisa terus ada acaranya secara kontinu sebagai tempat kita berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi untuk kemajuan dunia teknik kelautan Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan hadir dalam webinar pada hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua, kemudian juga kepada panitia, serta seluruh peserta yang meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Saya mewakili Bapak Adi Chandra membuka acara ini. Semoga acara ini berjalan lancar, memberi manfaat, dan semakin mempererat jaringan teknik insinyur kelautan di tanah air. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mehdi atas kata sambutannya. Benar kata Mas Mehdi, ini merupakan episode pertama dalam rangkaian webinar Sitalk. Semoga ke depan-depannya kita akan terus dapat melaksanakan webinar ini dan semoga webinar ini menjadi pembuka yang baik dan juga memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kami para peserta ya yang menonton webinar siang ini. Baik, mungkin sebelum kita ke acara inti yaitu pemaparan
pemaparan materi oleh Ibu Zainul. Mungkin izinkan saya memperkenalkan Bu Zainul dulu terlebih dahulu. Berikut sedikit CV dari Ibu Zainul. Izin kami share. Sudah muncul ya, Bapak Ibu. Ibu Zainul Walidatis dengan ST, Sarjana Teknik. Beliau saat ini merupakan Project Manager di PT Robo Marin Indonesia dan beliau merupakan lulusan S1 Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 2013. Dan sejak lulus hingga saat ini beliau bekerja di PT Robo Marin Indonesia, terutama di Project Engineer dan sekarang sebagai Project Manager ya. Spesialisasi dari Bu Zainul ini tentunya di Mechanical System Design, Product Design, Mechanical Design, dan Manufacturing. Dan selama lebih dari 10 tahun ini bergabung di PT Robo Marin Indonesia, tentunya Bu Zainul sangat memiliki banyak prestasi, banyak terlibat dalam proyek-proyek yang telah dikembangkan dan telah dilakukan oleh PT Robo Marin Indonesia. Tentunya tidak bisa saya ucapkan satu persatu begitu ya. Mungkin ini sedikit dari tahun 2023, saya hanya sedikit yang bisa kami sampaikan. Tahun 2023 dan 2024, yaitu beliau terlibat dalam pengembangan Integrated Brushless Underwater Thruster untuk aplikasi ROV atau Remotely Operated Vehicle. Kemudian juga Ibu Zainul ini terlibat dalam penelitian Kamikaze Underwater Drone tahap 2. Terus tahun 2023 beliau terlibat dalam pengembangan Modular Unmanned Surface Vehicle atau USV yang akan juga diangkat topiknya pada hari ini. Dan juga beliau terlibat dalam merancang bangun prototipe drone bawah air untuk pemantauan dan pengukuran radiasi lingkungan. Mungkin segitu sedikit yang bisa kami sampaikan, dan tentunya setelah lebih dari 10 tahun Bu Zainul ini memiliki segudang pengalaman dan pada siang ini akan di-share ya kepada kita sebagai peserta webinar. Mungkin tanpa banyak obrolan, kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan oleh Bu Zainul. Selamat siang Bu, apa kabar siang ini? Selamat siang Bu Anissa, Alhamdulillah sehat. Baik, tanpa banyak bicara, mungkin waktu yang tepat, kami persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada PKTK PII atas kesempatan ini. Saya juga ini mungkin pertama kalinya ya Mbak ya kita bisa kenalan dengan PKTK. Kemudian ya mungkin nanti hari ini saya akan berbagi sedikit tentang apa itu USV serta mungkin gambaran sedikit siapa itu Robo Marin, begitu kurang lebih. Izin Mbak, mungkin boleh slide-nya? Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, baik. Baik-baik. Baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi hari ini yang akan kami bagikan itu adalah terkait USV atau Unmanned Surface Vehicle. Begitu. Next, boleh? Boleh. Next, Mbak. Oke. Jadi apa itu USV dan bagaimana dia sebenarnya kaitannya dengan survei batimetri? Mungkin sebelumnya saya menyinggung sedikit tentang survei batimetri. Jadi intinya survei batimetri itu adalah pengukuran kedalaman laut yang biasanya kita menggunakan gelombang akustik untuk mendapatkan kedalaman laut tersebut gitu. Setelah kita dapat kedalamannya, biasanya nanti akan dipetakan, jadi kontur bawah airnya itu akan menjadi satu gambar tertentu. Gitu. Kemudian sedangkan USV sendiri ini adalah wahana atau kapal tanpa awak yang dirancang untuk melakukan operasi ini secara otonomus atau kita menghilangkan manusia dari atas kapal. Jadi kalau survei batimetri itu sebelumnya dilakukan oleh manusia, jadi seperti gambar yang di atas, manusia dia naik ke kapal, kemudian dia membawa peralatan batimetri. Biasanya batimetri itu dilakukan menggunakan sensor echo sounder, echologger maupun multibeam.
Kemudian mereka naik ke atas kapal, kapalnya dikendalikan, disupirin begitu, kemudian ketika dia jalan dia akan sambil mengukur kedalaman dari perairannya. Nah, ketika ada USV itu kita akan menghilangkan manusia yang ada di atas kapal. Jadi manusianya tidak lagi di atas kapal, tapi cukup di pinggir biasanya itu untuk memantau saja kalau dia bisa berjalan otonomus atau kalau biasanya kondisinya agak sulit, misal banyak halangan, itu di USV-nya bisa juga dikendalikan menggunakan remote begitu. Next. Oke, jadi mungkin kita sedikit berbicara tentang hidrografi. Kalau sesama orang kelautan pasti sudah sama-sama tahu apa pentingnya dari melakukan mapping ini ya. Jadi seperti untuk keselamatan pelayaran itu memang kita harus tahu mapping kontur ke perairannya seperti apa, begitu baik untuk harbor, untuk environment yang ada di dekat perairan, begitu. Nah, itu juga tidak terlepas dari oil and gas tentunya. Itu juga mereka akan secara rutin melakukan pemetaan. Jadi nanti mereka tahu di mana mereka harus melakukan operasi segala macam. Nah, militer juga sampai saat ini Angkatan Laut Indonesia pun mereka selalu melakukan pemetaan laut secara rutin. Jadi di Angkatan Laut sendiri mereka punya satuan khusus yang memang secara rutin pekerjaannya adalah pemetaan laut Indonesia gitu. Next. Gitu. Jadi terus dari pemetaan yang tadinya dilakukan secara manual, kenapa beralih dengan sekarang mengarahnya itu beralih dengan kapal unmanned, itu ada beberapa yang melatar belakangi seperti kemajuan teknologi. Jadi karena memang teknologi saat ini sudah memungkinkan bagi kita untuk melakukan itu secara unmanned, itu yang pertama tentunya. Kemudian yang paling penting adalah terkait keselamatan personil. Karena ketika orang bekerja di atas kapal, di mana kapal itu tentunya tidak stabil, tidak seperti kita di darat yang semuanya rata, tenang, dan tidak bergerak-bergerak gitu. Ketika kita bekerja di atas kapal itu sangat berbahaya, jadi itu yang ingin dihindari. Kemudian tentu ada masalah efisiensi operasional, baik itu dari cost maupun dari segi waktu, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah akurasi dan konsistensi. Jadi kalau dulu menggunakan manual itu akurasinya itu adalah surveillance yang diikutin itu mengikuti keterampilan nahkoda kapalnya. Nah, kalau saat ini karena kita bisa menggunakan otonomus, maka ketelitian pergerakan wahana itu bisa kita jamin begitu. Nah, dan yang terakhir adalah regulasi lingkungan, di mana memang lingkungan-lingkungan tertentu itu tidak mengizinkan adanya kapal berbahan bakar minyak untuk beroperasi seperti itu. Jadi USW ini memang punya tempat khusus gitu. Jadi dia bisa banyak memiliki keunggulan jika kita bandingkan dengan secara metode manual yang sudah ada sebelumnya. Next. Gitu. Nah, ini izinkan saya perkenalan sedikit tentang RoboMarine. Jadi RoboMarine sendiri kami ada di Bandung gitu. Ini adalah sebenarnya USW ini adalah salah satu produk yang sudah komersil dari RoboMarine. Jadi RoboMarine itu kita punya produk USV atau kapal otonomus, kemudian kita ada ROV atau kapal selam tanpa awak, dan juga ada AUV atau autonomous underwater vehicle begitu. Ini untuk USV ini sebenarnya sudah cukup lama kita kembangkan dan juga kita pasarkan. Ini sudah sejak dari tahun 2014 kalau saya tidak salah ingat. Jadi dia memiliki kemampuan untuk beroperasi secara otonomus. Jadi dalam artian otonomus itu kita bisa memberikan garis surveinya. Jadi garis survei itu kita pre-operation itu kita programkan, kemudian kita deploy kapalnya, kita nyalakan, kemudian dia akan beroperasi sendiri mengikuti surveillance tersebut
Dan ketika dia survei semua, nah ini surveilannya, ketika dia survei itu data kita terima secara real time. Jadi ketika kapal berjalan, itu kontur bawah airnya seperti apa, itu langsung bisa kita dapat datanya. Nah, operasi-operasi seperti ini itu banyak dilakukan baik dari swasta atau dari PUPR, dari oil and gas, dari pertambangan, itu banyak sekali yang memang melakukan operasi survei seperti ini secara rutin gitu. Next. Nah, ini sekilas dari RoboMarine. Jadi kami itu 100% dari Indonesia, baik dari secara manajemen maupun secara hak intelektual, semuanya ada milik Indonesia. Kemudian untuk pengembangan produk juga itu dari desain, kemudian sampai manufaktur produknya, sampai ke pengujian, itu semua dilakukan di Indonesia dan kita sudah mengikuti standar tentunya, kita mengikuti SNI sehingga kualitas dari produk kami itu memang terjamin begitu. Gitu. Next. Ini terkait keterbaruan teknologi. Jadi saat ini di Indonesia ini meskipun perairannya sangat luas, sayangnya masih sedikit sekali yang sudah dipetakan secara detail begitu. Saat ini tuh baru sekitar 6% yang sudah dipetakan secara detail, meskipun itu baik dari lembaga-lembaga pemetaan seperti Angkatan Laut, Hidrosnya Angkatan Laut maupun BIG, mereka secara rutin melakukan pemetaan laut, tapi karena luasnya wilayah Indonesia, jadi yang dipetakan memang baru sedikit begitu. Jadi permintaan untuk survei batimetri ini di Indonesia itu sangat tinggi sekali begitu. Kemudian yang kedua, di Indonesia sendiri itu ada beberapa USV, tapi Sagia USV itu satu-satunya yang buatan Indonesia gitu. Terus dengan kita buatan Indonesia, tentunya kita bisa menjamin kualitas purna jualnya gitu. Jadi biasanya yang terjadi di lapangan itu adalah ketika ada kendala, akhirnya barangnya diem, tidak bisa digunakan gitu. Nah, itu yang bisa kita jamin bahwa 1 kali 24 jam jika ada masalah kami pasti akan memberikan solusinya begitu. Itu selain itu, penggunaan USV ini juga akan mempercepat pemetaan laut di Indonesia. Dan dari tahun akhir 2023 di awal 2024 itu memang mengarahnya dari BIG maupun dari Hidros itu mengarahnya untuk pemetaan itu sudah diarahkan ke arah USV gitu, karena itu tadi kembali ke ketelitian datanya gitu. Jadi kalau menggunakan manual itu ketelitiannya masih dipertanyakan, sedangkan dengan USV ini dia lebih terjamin untuk ketelitian datanya. Jadi memang arahnya sekarang permintaannya itu lebih tinggi ke arah USV-nya begitu. Next. Kemudian ini untuk TKDN, jadi untuk USV-nya RoboMarine sendiri karena memang kami produksi sendiri. Tahun lalu USV kami sudah tersertifikasi oleh TKDN dari Kemenprint. Kita memiliki tingkat kandungan dalam negerinya itu mencapai 60% karena memang secara desain, secara produksi, jadi sistem kendali, sistem penggerak itu semua kita produksi sendiri. Jadi memang TKDN-nya cukup tinggi untuk USV ini. Next. Juga beberapa pekerjaan yang sudah kami lakukan menggunakan USV kami, baik dari pertambangan atau yang terakhir-terakhir ini yang kita baru beberapa bulan yang lalu kita lakukan adalah dengan PUPR begitu. Oke, bisa next saja, Mbak. Next. Oke. Nah, untuk pengembangan teknologi, jadi untuk memastikan bahwa teknologi yang kita pakai itu tidak ketinggalan dengan kemajuan itu perkembangan teknologi, kita juga
bermitra dengan ITB saat ini untuk pengembangan teknologinya serta untuk menggunakan USV ini di sektor-sektor yang lain seperti sektor pertahanan. Jadi saat ini USV kami juga digunakan sebagai kapal patroli di angkatan laut, kemudian di sektor yang terakhir kemarin kita kembangkan dengan ITB itu adalah untuk pemetaan radiasi nuklir begitu. Nah, itu pengembangan-pengembangan seperti itu kita saat ini kami bermitra dengan ITB begitu. Next. Itu. Terus selain itu juga untuk melindungi hak ciptanya saat ini Haki kami sudah memiliki sertifikat Haki. Wah, itu mungkin mohon maaf belum saya update. Jadi sejak tahun lalu kami sudah memiliki sertifikat Haki untuk USV yang kami pasarkan begitu. Oke, next. Nah, ini mungkin sebagai salah satu contoh studi case bagaimana penggunaan USV itu bisa meningkatkan efisiensi kerja. Jadi untuk kasus survei 50 km persegi, jika kita menggunakan satu kapal induk dan 4 USV, itu di area, misal ini ada survei turbin angin offshore, di offshore, itu data dari studinya itu menunjukkan bahwa kita bisa menurunkan biaya BBM itu sampai 83% gitu. Kemudian untuk selain itu juga untuk waktu pekerjaan di mana tentunya itu nanti kaitannya dengan labor cost itu bisa turun sampai 75% gitu. Selain itu, tentunya kita juga bisa lebih memastikan keselamatan krunya karena tidak ada kru yang ada di atas kapal. Kemudian data yang diambil juga bisa lebih cepat. Jadi time cost-nya turun, labor cost-nya turun, dan juga kita biasanya lebih mudah untuk beroperasi karena USV ini menggunakan baterai, jadi dia tidak mencemari lingkungan begitu. Jadi dia sangat ini dengan ekonomi hijau begitu. Begitu. Oke, next. Bisa next, Mbak. Oke. Ini jadi ketika kita menggunakan USV itu kita bisa melakukan beberapa efisiensi dan juga peningkatan produktivitas gitu. Nah, karena yang pertama kita bisa melakukan operasi itu 24 jam. 24 jam itu artinya sebenarnya karena kapal itu ketika dia sudah dalam mode otonomus, kita sudah tidak perlu lagi menginterferensi sebenarnya. Jadi biasanya yang dilakukan itu hanya memantau. Kalau ada apa-apa baru operatornya harus turun tangan. Tapi ketika dia sudah otonomus, semuanya berjalan dengan sendirinya. Nanti kita tinggal memantau saja datanya baik-baik saja kah, terus apakah tiba-tiba ada penghalang atau tidak gitu. Jadi memang waktu kerjanya lebih lama. Kemudian hasilnya juga real time. Jadi kalau yang sudah itu biasanya kita jalan ambil data, setelah kita di darat baru kita olah datanya. Dan kadang ketika ternyata tadi waktu ambil data ada yang salah. Nah, itu terus perlu lagi ambil data lagi. Nah, itu yang sering terjadi ketika kita melakukan batimetri secara manual begitu. Nah, itu bisa dihindari ketika kita menggunakan USV karena datanya real time. Jadi ketika kita ambil data ternyata datanya salah, itu kita bisa langsung perbaiki saat itu juga. Jadi waktu yang terbuangnya tidak banyak begitu. Kemudian juga secara pemeliharaan lebih sederhana karena ini kapalnya hanya berupa kapal kecil, kemudian dia hanya menggunakan baterai dibandingkan dengan kapal yang menggunakan bahan bakar minyak, tentunya pemeliharaannya jauh lebih kompleks begitu ya kalau kita menggunakan kapal yang besar gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga yang saat ini menjadi sorotan terpenting itu adalah akurasi datanya gitu. Jadi itu tadi kalau manusia, namanya juga manusia, terus kita mengendalikan kapal di perairan yang tidak ada gambar jalannya begitu. Jadi ada kalanya dia terlalu belok ke kanan, terlalu belok ke kiri. Nah,
itu membuat datanya jadi kurang akurat begitu. Nah, beda dengan USV karena dia memang robot gitu. Jadi akurasi robot itu pasti bisa lebih tinggi daripada ketika manusia mengendalikan satu wahana begitu. Nah, itu yang saat ini terutama menjadi sorotan bagi baik seperti BIK atau seperti Hidros itu menyoroti di bagian itu akurasi datanya. Selain itu juga eh, apa, datanya itu jadi lebih banyak begitu. Jadi dalam artian kalau kapalnya terlalu besar, otomatis kan kita mengambilnya jaraknya terlalu jauh-jauh. Nah, sedangkan kalau menggunakan USV itu dia bisa datanya lebih rengket gitu istilahnya gitu. Terus selain itu juga masalah biaya operasional dan juga fleksibilitas. Dalam artian fleksibilitas di sini kaitannya dengan perairan yang akan disurvei gitu. Kami pernah beroperasi di waktu itu karena yang namanya pemetaan itu kita di Indonesia yang bagian luar-luar gitu, di mana di sana infrastruktur itu masih sangat minim gitu. Jadi kalau kita menggunakan kapal manual gitu, kita satu terkendala dari orang yang mampu untuk mengendalikan kapal itu sesuai dengan jalur survei yang diinginkan. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, kalau kita membawa kapal survei, jadi biasanya seperti BIG, seperti Hidros, itu mereka punya kapal survei, tapi kapal survei itu biasanya besar gitu. Jadi ketika ke daerah-daerah yang kecil tentunya sangat menyulitkan. Nah, disinilah kelebihan dari USV karena dia memang barangnya kecil, jadi kita bisa bawa sampai daerah-daerah yang terpencil, begitu. Next. Nah ini tadi yang sempat saya singgung terkait prinsip industri hijau. Jadi karena memang USV ini dia berbahan dia memiliki sumber energinya berupa baterai. Kemudian beberapa USV juga dilengkapi dengan panel surya untuk memastikan waktu operasinya lebih panjang. Jadi dia tidak ada emisinya, kemudian kebisingannya juga sangat minim jika dibandingkan kapal berbahan baku tenaga minyak maksud saya. Jadi dia memang lebih cocok untuk lingkungan, apalagi untuk lingkungan-lingkungan yang lingkungan konservasi begitu. Gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Masih ada satu, baik, maaf. Oke, ini dampak sosial ekonominya. Jadi kurang lebih dari kita mengembangkan industri ini, kita bisa mendorong adanya industri-industri baru seperti industri manufaktur, kita juga bisa melakukan training maupun jasa survei. Jadi Robomarine sendiri sampai saat ini selain kami menjual USV-nya, kami juga seperti melakukan manufaktur dan menjualnya, kami juga melakukan training untuk untuk kegiatan survei menggunakan USV. Kemudian kita juga memberikan jasa surveinya. Jadi memang ada beberapa yang yang penting datanya gitu, tapi mereka tidak punya personil untuk melakukan surveinya, maka kami berikan jasa survei gitu. Jadi dari sini harapannya kita bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi biru di Indonesia begitu. Oke, next. Masih ada lagi kan? Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa makin mewujudkan teknologi laut bagi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Zainul atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Semoga tentunya dapat memberikan wawasan dan informasi baru bagi kita dan mungkin bagi para peserta yang sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai USB ini akan juga menambahkan wawasan begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya kita selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi ini kita
Untuk sesi pertama kita berikan dulu untuk 3 pertanyaan dan kebetulan ini sudah ada 2 ya. Yang satu ada Pak Brion raise hand dan yang kedua ada Mas Fahrul di chat. Karena yang pertama tadi Mas Fahrul duluan, mohon maaf ya Pak Brion, kita dari pertanyaan dari Mas Fahrul dulu. Pertanyaan dari Mas Fahrul adalah izin bertanya Ibu Zainul, untuk pemetaan seafloor di Indonesia belum menggunakan USV, maka market atau proyek RoboMarin itu siapa saja? Dan yang kedua adalah apakah RoboMarin bergerak service company untuk seafloor mapping atau bathymetry saja atau menjual juga produknya begitu? Baik, silakan Bu. Ini langsung dijawab satu persatu aja ya Mbak ya? Iya Bu. Baik. Baik Pak, yang nomor 1, betul Pak, jadi sebenarnya sekarang itu sejak tadi sempat saya singgung sebenarnya sejak tahun 2000 akhir 2023 ke 2024 itu arahnya justru sudah ke unmanned gitu. Jadi ke USV. Itu sejak di akhir sebelumnya memang semuanya masih dilakukan secara manual begitu. Jadi kita melihat ada pasar yang belum tersentuh begitu. Kemudian kita coba masuk ke sana. Dan ketika pasar itu mulai terbuka dan sekarang itu arahnya justru ke unmanned begitu. Kenapa? Karena itu tadi efisien, jauh lebih efisien, kemudian dia juga jauh lebih secara cost juga lebih rendah. Kemudian yang terpenting adalah datanya. Jadi yang kami kemarin banyak berdiskusi baik dengan kita kemarin sempat pernah di akhir 2023 itu pemetaan dengan BIK, kemudian tahun 2024 itu kita dengan Hidros dan PUPR, kemudian tahun 2024 itu kita juga ada dengan KPC begitu. Itu memang karena memang arahnya sekarang sudah ke USV begitu. Jadi untuk saat ini market kami banyak. Jadi kami di militer juga ini, jadi USV kami itu tidak hanya untuk bathymetry sebenarnya, karena kami memang membuat sendiri USV-nya. Jadi USV itu ketika kapal itu kita gunakan untuk apa, itu sebenarnya terserah pengembangnya begitu. Nah, RoboMarin itu karena kami memiliki kemampuan untuk membuat sendiri kapalnya, kapal itu bisa kami fungsikan untuk patroli ketika kami kembangkan dengan angkatan laut begitu. Kemudian kalau seperti tadi dengan Hidros, dengan BIK, dengan PUPR itu memang arahnya ke pemetaan begitu. Gitu. Kemudian ini tadi juga untuk pertanyaan kedua sebenarnya di belakang sudah sempat kami singgung bahwa RoboMarin sendiri tidak hanya menjual gitu. Jadi kami juga untuk USV ini kita juga itu tadi melakukan training gitu. Jadi kita juga waktu itu melakukan training dengan saya lupa dengan beberapa pengelola bendungan begitu. Waduk di Jatiluhur itu kami melakukan training bagaimana bagaimana melakukan pengoperasian USV gitu. Terus kemudian sebenarnya apa sih bedanya menggunakan USV dan dengan manual, datanya itu berbedanya kan seperti apa, mengolahnya seperti apa. Nah, itu yang kita berikan gitu. Dan beberapa perusahaan swasta pun itu tadi mereka hanya pengen datanya gitu, karena kembali lagi meskipun ini alatnya bisa kita bilang dia bisa bekerja secara otonom, tapi tentu saja dia butuh operator yang bisa menjalankan dia supaya dia bisa beroperasi secara otonom. Nah, ada kalanya beberapa lembaga itu memang satu tidak ada SDM-nya atau memang kebutuhannya tidak rutin. Jadi mereka memang udah pokoknya saya perlu datanya aja. Mereka memang tidak invest ke manusianya begitu. Jadi ada kalanya juga kita memberikan jasa surveinya begitu. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Zainul. Semoga Mas Fahrul tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada satu pertanyaan follow up dari Mas Fahrul. Untuk RoboMarin, apakah pernah melakukan survei riverbed? Pernah Pak, kita terakhir riverbed itu dengan PUPR itu bulan lalu gitu di Bali. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu semua tahu mungkin ya, kan Bali baru-baru ini banjir yang cukup ini gitu, yang cukup besar begitu. Kemudian dari sana PUPR memang
diarahkan untuk melakukan survei riverbed itu, dan kemarin kami mendampingi untuk itu begitu. Karena yang digunakan juga USV dari Arobo Marine begitu. Mungkin ini di sekalian juga ya Bu ya, Boleh. kita menyinggung juga apakah pernah melakukan survei di beberapa tempat. Ini juga dari Mas Pak atau Rusbi ya. Apakah melakukan survei sub bottom profilers juga Bu untuk USV? Kalau untuk sub bottom profiler itu yang digunakan beda. Maksudnya sensornya berbeda gitu. Itu bisa kita lakukan, tapi yang akan dipasangkan berbeda. Kalau saat ini yang sudah kami lakukan itu batimetri, dalam artian kita menggunakan echo sounder, Pak. Kita pernah menggunakan echo sounder, kita pernah menggunakan multi beam, karena kalau untuk sub bottom profiler itu nanti sensor yang dipasangkan harus berbeda lagi gitu. Oh, begitu. Tapi itu memungkinkan. Jadi karena Robo Marine itu kembali lagi bahwa kami itu produsen USV-nya, jadi ketika klien nanti kebutuhannya adalah untuk seperti dulu KKP itu dia perlu untuk CTD. Nah, itu maka kami akan pasangkan sensor CTD begitu. Jadi memang bisa disesuaikan begitu ya dengan Betul, kebutuhan betul. dari klien begitu. Baik, Mm. untuk sesi selanjutnya ini ada dari Pak Brion sudah raise hand. Bentar ya Pak, kita tambahkan. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Perkenalkan, saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ini memang menarik sekali karena saya pernah mengikuti daring untuk masalah pariwisata. Nah, di situ terlihat bahwa perlunya kapal yang bank sampah di laut, ya. Namun dengan USP ini yang saya garis bawahi adalah unmanned-nya dan sifat robonya. Apakah ini tentunya akan menggunakan kecerdasan buatan, ya. Betul. Sementara kecerdasan buatan itu berbasis data latih. Nah, karena apa? Kecerdasan buatan itu mempunyai bias juga. Bias data dan bias algoritma. Ini yang saya nggak habis pikir adalah bagaimana kalau terjadi di Kepulauan Riau dipakai tiba-tiba malah menabrak jalur surveinya, malah menabrak sampan nelayan, nabrak sampah. Nah, itu bagaimana meminimasi itu, Bu? Terima kasih. Baik. Terima kasih kemudian atas pertanyaannya Ibu Zainul, silakan Bu. Baik. Betul Pak, tadi yang Bapak sampaikan itu tepat Pak. Jadi memang salah satu resiko yang namanya unmanned itu adalah itu tadi, dia tidak seperti manusia ya. Kalau manusia itu memang dia punya kemampuan intelijen yang sangat dinamis begitu. Jadi ketika ada apa-apa dia lebih peka, betul sekali itu. Begitu. Nah, untuk unmanned itu biasanya itu akan dilengkapi banyak sensor, Pak. Kalau yang sudah kami lakukan seperti misalnya kapal patroli itu memang betul dia hanya mengikuti jalur. Tapi ketika di jalur itu tiba-tiba ada sesuatu, dia tentunya tidak boleh menabrak sesuatunya itu. Jadi dia memang dilengkapi dengan alat deteksi itu obstacle. Jadi biasanya dilengkapi dengan obstacle avoidance. Jadi ketika dia ada sesuatu dia bisa menghindar. Jadi kemampuannya adalah kemampuan mendeteksi obstacle, kemudian dia punya kemampuan untuk menghindar tersebut gitu. Tapi tetap saja seperti yang tadi Bapak bilang bahwa ada bias algoritma, ada bias data latih itu memang terjadi, dan itu ketika kondisinya sangat dinamis itu bisa terjadi Pak, yang tadi Bapak sampaikan bisa nabrak gitu. Nah, disitulah ketika USV ini beroperasi biasanya ada operator yang standby. Jadi ketika dia beroperasi, operatornya juga sambil ngecek gitu. Jadi ketika ada apa-apa, ada warning yang ternyata dia tidak bisa clear-kan sendiri, maka nanti obstacle tersebut bisa dibantu oleh operatornya. Begitu kurang lebih. Tapi biasanya yang sudah sampai saat ini jangankan kapal unmanned ya Pak ya, kalau saya sedang kebetulan saya sedang beroperasi di Tanjung Priok saat ini, sedang ada kegiatan di Tanjung Priok, itu kalau
saya dengar cerita itu markasnya Angkatan Laut aja tuh yang sebesar itu ditabrak begitu ya oleh kapal tanker begitu. Itu markasnya sudah besar, tapi ya kapal yang nabraknya juga cukup besar juga begitu. Itu terjadi begitu. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa kita bilang bahwa ini akan terhindar 100%, tidak bisa kita bilang seperti itu. Tapi USV itu sudah dibekali kemampuan untuk menghindari itu, gitu Pak. Gitu, dan sampai saat ini USV kami yang sudah beroperasi, alhamdulillah kalau untuk kejadian seperti menabrak itu tidak ada gitu. Paling sering USV kami itu terkendala dengan nyangkut sampah justru Pak, gitu. Gitu, karena ya perairan di Indonesia begini gitu, terus kemudian kita bermain dengan propeller, dengan baling-baling. Jadi kalau sampah nyangkut itu yang paling PR buat USV begitu. Kurang lebih begitu ya. Oke, terima kasih Bu Siap, Walidatis. sama-sama. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Brion atas pertanyaannya dan terima kasih juga Bu Zainul untuk jawabannya. Jadi memang walaupun unmanned tetap ada operator gitu ya yang untuk Betul. memantau dalam skemanya. Baik, untuk sesi ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat dari Pak Sandy Bram. Beliau bertanya, apakah akuisisi data batimetri RoboMarin menggunakan software sendiri atau menggunakan atau bisa terkoneksi secara real time dengan software third party seperti HiPack, Eva atau Kinsey begitu. Betul. Ya. Baik. Untuk akuisisi data, betul Pak, kami menggunakan software sendiri. Jadi USV kami sudah dilengkapi dengan software sendiri, tapi bisa terkoneksi juga dengan HiPack. Karena memang banyak klien kami itu biasanya nanti langsung dua-duanya gitu dimainkan gitu. Jadi data akuisisi yang kami include-kan itu juga mereka pakai. Kemudian karena memang klien itu yang mereka kan punya preferensi masing-masing. Ada yang suka pakai HiPack, ada lagi nanti yang memang mereka terbiasa menggunakan apa. Nah, itu datanya bisa kita split. Jadi ada yang ke akuisisi datanya ke software kami sendiri, ada yang di saat yang sama itu bisa kita olah menggunakan HiPack begitu. Jadi memang bisa bervariasi gitu ya, walaupun memang untuk RoboMarin memiliki software tersendiri. Betul, betul. Karena nanti setelah itu kan ada biasanya klien itu kan ada post processing yang misal hanya bisa dilakukan di HiPack kayak gitu-gitu. Nah, itu yang nanti makanya mereka biasanya data akuisisi datanya ini bisa sekalian nggak langsung real time ke HiPack-nya. Nah, gitu. Jadi itu sudah masuk juga gitu. Jadi ketika misal USB-nya hanya digunakan untuk batimetri, maka software kami cukup. Tapi seperti contohnya adalah menghitung volume air, kemudian atau volume endapan. Nah, itu ada fungsi itu di HiPack gitu. Nah, itu bisa kita lakukan secara bersamaan. Jadi datanya ini bisa kita olah secara bersamaan baik di HiPack-nya maupun di software-nya yang ada di software RoboMarin begitu. Baik. Terima kasih Bu Zainul atas jawabannya. Baik, Pak Sedri, semoga ini terjawab dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Zainul. Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah 3 pertanyaan. Kita buka lagi sesi kedua karena kita juga masih ada waktu untuk sesi diskusi. Apakah Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan tulis di kolom chat atau bisa raise hand ya nanti seperti Pak Brion untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Oh, udah ada yang masuk satu dari Ronggo Kusumo. Pertanyaannya dalam pengoperasian dan gerak apakah menggunakan internet di laut jauh dari pesisir itu, apakah sinyalnya aman dan bisa aman dalam pergerakannya, dan bila ada arus apakah merubah koordinat program menjadi error gitu ya, karena laut dinamis begitu ya Bu ya. Baik. Ya. Baik, saya jawab saja ya Mbak Yaya. Iya Bu, silakan. Baik, yang pertama ini pertanyaannya terkait komunikasinya ya, atau kita biasa menyebut dengan telemetri gitu. Untuk telemetri kita menggunakan gelombang internet, bukan berarti kita menggunakan internet dari daerah situ gitu. Jadi telemetrinya itu memang ada modulnya jadi kapal ini dia punya modul telemetri sendiri. Dia tidak tergantung dengan lingkungan. Jadi karena kita juga sudah pernah beroperasi di
saya lupa nama daerahnya, dan memang di pesisir luar yang handphone aja susah begitu. Jadi kita yang di kantor itu suka ngontak yang di luar tuh susah begitu. Nah, itu nggak ada masalah karena memang telekomunikasinya itu dia punya jalurnya sendiri begitu. Jadi kita tidak bergantung pada internet di daerah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian terkait geraknya dengan arus yang merubah koordinat. Jadi kalau untuk pergerakan USV itu sebenarnya ada dua tipe pergerakan. Yang pertama adalah manual. Manual itu dalam artian kita kendalikan menggunakan remote. Jadi dia geraknya itu mengikuti kendali remote kita. Apakah maju, belok, atau itu semua kembali ke operator. Nah, biasanya kalau medannya sempit, terus banyak obstacle itu operator akan lebih memilih menggunakan itu karena memang untuk melakukan otonomus di tempat yang seperti itu memang lebih sulit begitu. Nah, kalau untuk pergerakan otonomus itu yang dilakukan oleh USV itu adalah yang pertama dia punya jalur. Jadi yang pertama kita buat itu adalah jalurnya. Jadi misal mungkin Mbak bisa dibuka videonya mungkin ya. Ada di paparan saya tadi, mungkin biar lebih enak gitu gambaran bersamanya. Di bagian, sebentar izin. Yang tadi di video USV-nya Mbak, di slide ke-5 kalau saya nggak salah. Nah, itu dipercepat saja mungkin Mbak di menit sekitar 1:15. Terus Mbak, terus. Oke, stop di sini. Tadi Mbak, maaf. Nah, oke. Nah, ini adalah bentuk yang kita sebut dengan surveillance Bapak Ibu. Jadi di sini ada suatu perairan, kemudian di perairan itu biasanya kita akan batasi dulu bagian mana yang menjadi area of interest dari peta kita, operasi kita begitu. Ketika kita sudah melakukan membatasi area of interest-nya, maka surveillance itu yang belok-belok ini itu akan tergenerate secara otomatis gitu. Jadi software RoboMarine itu sudah memungkinkan surveillance itu dibuat secara otomatis begitu. Nanti kapal ketika dia sudah melakukan pergerakan otomatis itu akan mengikuti titik-titik ini yang kita sebut dengan titik waypoint. Yang titik kuning, hijau itu adalah waypoint. Jadi dia akan mengarah ke waypoint tersebut gitu. Dengan kecepatan, dengan arah yang sesuai dengan program yang sudah masuk ke situ gitu. Nah, kalau ada arus, misal katakanlah ada arus yang sangat besar kemudian dia tiba-tiba menceng dari jalurnya, maka kapal ini akan kembali ke arahnya tadi. Jadi misal dia harusnya maju ke depan, terus tiba-tiba ke bawah arus ke kanan gitu, ya dia akan belok lagi menuju ke titik tujuannya gitu. Sampai itu dia akan lakukan sampai ke titik terakhir. Nah, biasanya di terakhir ini kalau teman-teman yang sudah di lapangan itu terakhir itu adalah dia nanti disuruh untuk homing. Jadi seperti drone, kalau yang familiar dengan drone, makanya ketika dia operasi sudah selesai, ada perintah homing, dia akan kembali ke titik dia di deploy atau titik home yang sudah ditentukan begitu. Jadi kalau ada arus ya dia akan kembali mengikuti jalurnya begitu. Nah, karena jalur ini dia bisa ikuti, nah itulah yang kenapa data dari USV itu lebih teliti dibandingkan ketika yang mengikuti jalur ini adalah manusia begitu. Itu kan, kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang bukan kapal tersebut, USV tersebut mengikuti garis begitu ya, tapi kita ke titik-titik waypoint yang sebelumnya sudah ditentukan. Betul. Jadi dia memang mengarah ke koordinat tertentu dengan bukan hanya koordinatnya ya, dalam artian kalau koordinat tuh misal titiknya di sini dia bisa dari sini gitu kan. Tapi memang dia akan mengikuti jalurnya. Gitu. Jadi ketika dia keluar dari jalurnya dia akan kembali lagi. Gitu. Terima kasih Bu Sinul, semoga
kepada Pak Ronggo ini jawaban dari Bu Zainul dapat menjawab gitu ya pertanyaannya. Wah, ini sepertinya sangat antusias ya Bu, udah langsung di kolom chat sudah ada pertanyaan 2 dan 3 untuk sesi ini. Ini kembali lagi dari Mas Fahrul. Dari beberapa keuntungan RoboMarine dibandingkan dengan kapal survei konvensional termasuk cost, emisi dan lain-lainnya, bagaimana dengan daya jangkau gelombang RoboMarine, tingkat kualitas data, atau apakah ada tantangan yang dihadapi begitu ya? Daya jangkau gelombang ini mungkin maksudnya ini ya, apa namanya, datanya bisa ditangkap seberapa jauh, mungkin itu yang ditanyakan ya. Baik, coba saya jawab. Baik, kalau untuk itu jadi komunikasi, jadi USW itu ketika dia beroperasi, dia akan berkomunikasi dengan stasiun yang di darat tentunya. Di mana di stasiun di darat itu kita akan mendapatkan data secara real time. Gitu. Nah, untuk saat ini USV kami itu rata-rata komunikasi ke darat itu 2 sampai 5 kilo. Gitu. Jadi kalau untuk pemetaan pesisir pantai itu biasanya kebutuhannya hanya di 1 kilo. Jadi sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau untuk waduk itu memang biasanya enggak terlalu jauh begitu. Jadi rata-rata di kami 2 sampai 5, nanti kembali lagi ke jenis USV-nya. Jadi sebenarnya RoboMarine itu ada beberapa jenis USV, ada USV yang untuk perairan laut yang tenang begitu, perairan yang tenang seperti waduk gitu, dia lebih kecil tentunya wahananya. Kemudian ada juga yang untuk laut di mana dia lebih tahan terhadap gelombang, terhadap arus. Jadi secara penggerak juga tenaganya lebih besar begitu. Nah, untuk itu biasanya memang nanti ukurannya juga tentunya perlu yang lebih besar gitu ya kalau di laut karena memang lingkungan yang dihadapi berbeda begitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya terkait komunikasinya itu rata-rata di 2 sampai 5 kilo yang kami gunakan begitu. Kemudian kalau tingkat kualitas data sebenarnya kalau dari pemetaan sendiri mereka punya standarnya, begitu. Jadi misal BIG itu mereka punya standarnya bahwa akurasinya harus sekian, ketelitiannya harus sekian, itu ada standarnya dari mereka dan tentunya ketika kami mengikuti kita melakukan pemetaan, kami akan mengikuti standar tersebut gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa data-data kami itu bukan data asal gitu, karena memang sudah ada standar yang harus kami ikuti, begitu. Gitu, kalau tantangan itu tadi kembali kalau sampai sekarang ketika pengembangan USV itu tantangannya adalah sebenarnya lingkungan, kembali lagi karena kita bermain di air gitu. Air itu tantangannya tidak hanya dari airnya sendiri, tapi juga dari udaranya. Dalam artian ketika angin besar, otomatis gelombang menjadi besar gitu ya. Kita yang sama-sama dari kelautan pasti tahu bahwa gelombang di laut itu terpengaruh dari angin gitu. Jadi ketika angin besar, maka satu USV itu biasanya ada batasan operasi lingkungan. Operasi lingkungan itu dari lebih ke kondisinya. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu familiar dengan wahana-wahana laut itu ada yang namanya batasan seastate gitu. Seastate. Jadi dalam artian wahana A, wahana B itu semua wahana laut gitu, baik mau itu mau meskipun itu kapal perangnya angkatan laut begitu ya, mereka pasti ada batasannya itu. Batasan seastate. Jadi dia bisa beroperasi sampai seastate berapa gitu. Nah, itu sama dengan USV kami ketika USV yang kecil gitu. Mungkin kita mikirnya enak nih kecil gitu, mudah untuk dibawa-bawa betul gitu. Tapi dia biasanya kalau wahananya kecil, maka batasan seastate-nya akan lebih kecil juga. Jadi misal untuk wahana yang kecil hanya sampai seastate 2 demikian gitu. Kalau untuk seastate yang lebih tinggi biasanya kami sarankan untuk menggunakan USV yang lebih besar gitu. Tapi biasanya untuk memudahkan mobilisasi USV yang besar itu yang tahun lalu kami kembangkan dengan ITS tahun lalu kami mengembangkan yang modular. Jadi dia meskipun dia ukurannya besar tapi ketika mobilisasi
dia bentuknya modular, jadi kecil-kecil banyak begitu. Nanti ketika sudah di lokasi, baru kita integrasikan jadi satu, baru kita deploy gitu. Nah, itu yang pendekatan yang kami lakukan untuk mengatasi sistem ketika kami melakukan pemetaan garis pantai gitu. Oke, begitu. Baik, terima kasih Bu Zainul. Semoga Mas Fahrul terjawab dari pertanyaan yang sudah diajukan. Dan ini ada pertanyaan terakhir untuk sesi kedua dari Pak Rusbi. Apakah sudah ada penggunaan USV untuk survei calon lokasi pemasangan kabel laut? Dan berapa kedalaman laut maksimal yang bisa diukur oleh USV begitu? Baik. Kalau untuk pemasangan kabel laut, klien kami yang terkait pemasangan kabel laut itu mereka lebih ke ini ke maintenance-nya yang sudah pernah ada ini. Kalau saya bicara yang sudah pernah ada itu klien kami itu untuk memaintain, jadi kabel-kabel yang mereka sudah tanam ketika itu ada kebocoran begitu dan mereka harus biasanya itu harus dicek kebocorannya ada di mana, kemudian ditandain segala macam. Itu biasanya dilakukan oleh penyelam kalau yang sudah-sudah. Tapi tentu saja faktor keamanan. Jadi kami pernah beroperasi di daerah di Medan, saya lupa persisnya gitu, di Medan itu salah satu lokasi itu kabel laut klien kami itu kita harus ngecek adanya kebocoran di situ, kebocoran kabelnya itu. Gitu. Itu ada di tengah laut, kedalamannya itu 60 sampai 70 meter gitu. Kondisinya benar-benar di tengah laut ya, dalam artian gelombang tinggi, terus arusnya juga sangat tinggi. Nah, itu kami sudah pernah melakukan itu, tapi kami menggunakan ROV. Jadi ROV itu kapal selam gitu. Jadi kapal selam tanpa awak, kapalnya menyelam, kemudian ke titik yang tadi dicurigai terjadi kebocoran, kemudian ROV-nya ke sana, dicek benar atau tidak, kemudian kalau iya dikonfirmasi ini baru nanti tagging dilakukan. Karena nanti setelah itu baru ada operasi lagi untuk perbaikan segala macam akan berbeda lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kabel bawah laut itu kan memang prosesnya bertahap begitu. Nah, kalau untuk pemasangan kalau pemasangan betul mereka memang mereka dulu bercerita memang melakukan itu, tapi kalau dengan kami belum pernah melakukan itu. Belum pernah melakukan survei pemasangan kabel laut gitu. Karena sebenarnya prinsipnya sama-sama pemetaan. Jadi kapalnya sebenarnya yang dilakukan tuh batimetri juga gitu. Tapi kebetulan kami memang belum pernah gitu, karena biasanya yang pernah kami lakukan itu yaitu riverbed, kemudian bendungan, danau, terus garis pantai. Nah, karena itu yang rutin dilakukan biasanya begitu. Terus kalau kedalaman yang bisa diukur dengan USV itu sebenarnya kembali lagi ke sensornya gitu. Sensor untuk yang digunakan untuk pemetaan. Seperti kalau untuk batimetri itu cukup menggunakan echosonder biasanya. Nah, echosonder itu jarak jangkaunya itu bisa sampai ke 100 meter ya. Gitu. Tapi macam-macam sebenarnya. Ada yang cuma 50 meter, ada yang 100 meter, ada yang 400 meter gitu. Tapi biasanya balik lagi nanti setiap sensor itu dia punya range-nya masing-masing, dia punya ketelitiannya masing-masing gitu. Tapi biasanya yang ketelitian yang disyaratkan yang sudah seperti BIG, seperti Hidros itu mereka punya standarnya bahwa ketika yang diukur itu range-nya sekian, ketelitiannya harus seberapa, itu mereka punya range-nya. Jadi kalau bisa sampai berapa itu kembali lagi ke sensor yang digunakan apa sebenarnya. Terus karena kami ini produsen, jadi kami bisa itu tadi kembali lagi ke custom. Jadi kayak kebutuhannya seperti apa, maka kita akan memasangkan sensor sesuai kebutuhan gitu, baik secara jangkauan kedalamannya maupun akurasinya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Zainul. Semoga yang disampaikan menjawab pertanyaannya ya, Pak Rusfi. Baik, Bapak Ibu sekalian, begitu sudah selesai ya sesi kedua diskusi kita. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya?
mungkin ada dikasih kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Ini Bu Zainul, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya begitu ya. Romo Marin Indonesia ini kan merupakan yang pertama begitu ya, yang menghasilkan produsen kapal tanpa awak ini yang pertama di Indonesia. Itu apakah bagaimana tantangan tersendirinya gitu sebagai yang saat ini satu-satunya begitu ya, yang telah dan yang sedang telah dan tentunya akan terus-terusan untuk selanjutnya mengembangkan teknologi ini begitu. Jadi memang iya sampai saat ini untuk industri gitu ya. Sebenarnya pengembang itu banyak. Maksudnya dalam artian di kampus-kampus kami lihat banyak riset untuk underwater, untuk unmanned itu banyak begitu. Tapi memang sampai saat ini yang sampai menjadi industri, jadi di dalam artian produknya menjadi produk komersil itu memang baru Robo Marine, dan tentunya karena kami satu-satunya di Indonesia, ketika kami melakukan pemasaran di Indonesia, tentunya kami head to head-nya bukan lagi dengan produk Indonesia, tapi dengan produk-produk dari luar gitu. Jadi saat ini tantangan kami adalah itu tadi kita head to head-nya dengan produknya Amerika, dengan produknya Prancis gitu. Karena USV, karena beberapa negara-negara besar itu biasanya mereka juga punya USV. Memang nggak banyak gitu. Kalau untuk teknologi maritim itu memang nggak banyak gitu. Jadi contohnya USV saja itu dari Cina itu belum ada di Indonesia gitu. Gitu. Jadi memang untuk marine itu persaingannya bukan tidak banyak, itu bukan karena tidak ada begitu, tapi memang karena teknologinya lebih rumit begitu. Kemudian pengembangannya kan juga tidak mudah gitu. Terus di Indonesia sendiri punya perairan yang khas sebenarnya gitu. Jadi di sana kita jadi memang untuk bersaing, kita bersaingnya dengan produk-produk dari luar begitu. Tapi itu tadi karena kita punya keunggulan bahwa kita orang Indonesia, kita tahu laut kita seperti apa, kemudian kita mengembangkan sendiri produknya, jadi kita bisa memastikan bahwa produk kita itu memang bisa dipakai di Indonesia. Itu yang poin utamanya yang kami ini ya jaga begitu. Jadi seperti tadi yang pertanyaannya, kalau di pesisir nggak ada sinyal, betul sekali. Itu sesuatu yang ketika kita menggunakan produk luar itu nggak akan tergambar gitu bahwa oh wilayah kita tuh nggak semuanya seperti Jakarta yang infrastrukturnya sudah lengkap loh begitu, bahwa jadi kita juga harus memperhatikan laut-laut luar kita yang kondisinya juga berbeda, kemudian nanti laut-laut di Jawa yang mohon maaf gitu, kadang kita kayak kemarin di Bali ternyata sampahnya banyak sekali begitu gitu. Nah itu ketika kita lebih paham gitu, kami lebih paham laut kita seperti apa, perairan kita seperti apa, jadi pengembangan produknya itu bisa lebih sesuai dengan kebutuhan gitu. Selain itu juga kita bisa mengembangkan produk itu kembali lagi ke kebutuhan klien tadi. Jadi klien itu tidak membeli sesuatu yang ya memang oh ini kayak ini hebat banget nih bisa begini begini begini. Tapi pertanyaannya apakah Anda benar-benar memerlukan itu atau tidak gitu. Gitu. Karena kan kembali lagi ke sana. Jadi ketika kita memberikan produk, kita tidak hanya memastikan bahwa ini bisa berjalan, tapi juga ini efisien. Tidak terlalu jadi efisien itu dalam artian memang dia dirancang sesuai kebutuhan Anda gitu. Jadi tidak terlalu mahal gitu. Kemudian kemampuannya pun sesuai dengan yang diperlukan oleh klien. Itu yang kami pastikan begitu. Baik, terima kasih Bu Zainul. Bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin sesi diskusinya kita cukupkan di sini. Lumayan ya, kita menghabiskan lebih dari setengah jam begitu ya untuk berdiskusi mengenai pemaparan dari Bu Zainul tadi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, untuk sesi diskusinya bisa kita cukupkan sampai sini.
Mungkin sebelum ditutup dan saya berikan kembali ke MC, mungkin ada closing statement dari Bu Zainul dari pemaparan sore ya. Sekarang sudah masuk ke sore. Ya, silakan. Baik. Mungkin dari saya cukup Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga yang disampaikan bisa menjadi bermanfaat gitu untuk semuanya. Gitu. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf gitu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga Bu Zainul. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah menghabiskan kurang lebih 1 jam ya pemaparan materi dari Bu Zainul yang ternyata sangat mendetail dan juga sangat menambah wawasan untuk saya secara pribadi dan juga semoga kepada Bapak Ibu peserta siang ini juga menambah wawasan dan semoga mungkin untuk sesi-sesi selanjutnya di lain waktu kita dapat bertemu lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian dari kami, dari saya Anissa Mutia selaku moderator undur diri. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Zainul, terima kasih kepada Bapak peserta yang sudah hadir hingga sore ini. Hingga saat ini saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke MC Mas Iman. Mas Iman, maaf masih di mute. Masih di mute, Mas. Bentar ya. Iya, baik. Oke, terima kasih kepada Mbak Anissa yang telah memandu acara dengan sangat-sangat baik. Terima kasih juga kepada Ibu Zainul yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya yang sangat-sangat sekali bermanfaat untuk kami semua. Semoga kita sebagai peserta dapat menerima dan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara webinar hari ini saya tutup, mari sebelumnya kita lakukan seleksi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi acara. Bapak Ibu, mohon bisa di off cam, dinyalakan kameranya. Baik, untuk operator mohon dibantu untuk pengambilan gambar. Ya, foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya sesi foto bersama ini menandakan bahwa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi form absensi dan feedback acara melalui link yang sudah diberikan di kolom chat. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ketinggalan dalam mengikuti acara hari ini, jangan takut, silakan untuk mengunjungi channel YouTube kami di Learning Center BK Teknik Kelautan PII, karena acara webinar hari ini dapat ditonton ulang di channel tersebut. Kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran untuk e-sertifikat dan PDF materi, link untuk akses e-sertifikat dan materi akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta dalam kurun waktu H+7 hingga H+3 hingga H+7 acara terhitung kerja hari ini. Kepada Bapak Ibu yang masih ingin melanjutkan pendaftaran dan pembayaran masih dapat dilakukan melalui link registrasi yang sudah diberikan di konsep juga. Acara selanjutnya oleh BKTKPII ada workshop batch 2 pelatihan pengisian pipe dan cara mendapatkan SRI akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Silakan mengunjungi sosial media BKTKPII untuk informasi lebih lengkapnya lagi. Saya Iman, pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi dalam webinar hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik.